إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku, kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan semua yang hadir di tempat yang mulia ini merasakan dan mendapatkan nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terasa saat ini adalah nikmatnya kita melakukan ketaatan. Nikmatnya kita hadir untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya beribadah, nikmatnya melakukan amal saleh. Inilah yang kita sebut dengan halawatut ta'ah. Nikmatnya kita beribadah, nikmatnya kita melakukan ketaatan. Maka tentu yang kita berharap selepas kita melaksanakan ibadah puasa, kenikmatan beribadah seperti ini terus kita bisa rasakan. Sehingga walaupun nanti setelah kita keluar dari melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, nikmatnya ibadah itu terus kita hadirkan, terus kita lakukan, bahkan kita bisa beristiqamah melakukan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di penghujung bulan Ramadan. Ini artinya besok itu adalah momen hari raya. Momen kita bergembira, momen bersukacita. Kenapa kita bersukacita? Jelas karena kita sudah menunaikan ibadah yang mulia di bulan Ramadan. Seraya berharap semua amal ibadah kita diterima di sisinya dan semua dosa-dosa yang kita lakukan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna hadis yang selalu disampaikan oleh setiap khatib. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan pengharapan yang tinggi kepada Allah, artinya dia ikhlas melakukan ibadahnya, maka diampunkan semua dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada di dalam kehidupan kita orang-orang yang merugi. Tidak semua orang diampunkan dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia sudah berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dia melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Siapa mereka-mereka yang merugi itu? Hanya Allah. Mari kita simak hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian, kata Rasul, siapakah mereka-mereka yang paling merugi dalam hidup ini? Maka sontak para sahabat menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang yang paling merugi dalam hidup ini adalah mereka yang tidak punya uang dan juga tidak punya aset yang berlimpah.
Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukan itu orang yang merugi. Bukan itu standar orang yang bangkrut dalam hidup ini. Lantas siapa mereka yang merugi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu fina. Mereka yang atau yang merugi di antara kita adalah man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Mereka yang merugi adalah mereka yang besok di hari kiamat dia datang menuju Allah, dia membawa pahala yang berlimpah karena dia rajin salat. Dia juga membawa pahala yang berlimpah karena rajin puasa seperti ini. Dia juga membawa pahala yang berlimpah karena zakat selalu dia tunaikan. Bayangkan, rajin salat, rajin puasa, rajin zakat. Ternyata Rasul katakan mereka orang yang merugi. Kenapa dikatakan merugi oleh Allah? Benar, dia melakukan salat, puasa juga tidak dia tinggalkan, zakat dia tunaikan. Wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa safaka dima hadha wa akhadha mala hadha wa daraba hadha ila akhiri. Benar, orang ini membawa pahala yang berlimpah dari salat, puasa dan zakat, tetapi dalam kehidupannya dia juga rajin menjelekkan sesama. Dia juga rajin mencaci temannya. Dia juga rajin menuduh saudaranya dengan tuduhan yang macam-macam. Dia juga rajin melakukan fitnah dalam hidup ini. Dia juga tidak segan-segan mengambil milik orang lain, termasuk mencederai secara fisik, apakah itu memukul atau lain sebagainya. Dan juga dia melakukan pertumpahan darah, perkelahian dalam hidup ini. Maka itulah orang-orang yang merugi, kata Rasul SAW. Kenapa? Karena besok di hari kiamat amalan-amalan baik yang dia lakukan di bulan Ramadan, salat dan zakat, itu akan dipindahkan kepada orang yang pernah dia sakiti dalam kehidupan ini. Ada orang yang pernah dia zalimi, ada orang yang pernah dia sakiti, ada orang yang pernah dia fitnah dan sebagainya. Datang menghadap Allah, diambil terus, diambil pahala salat, pahala puasa, pahala zakatnya, sampai terkuras habis. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi. Sekiranya kebaikan yang dia bawa itu sudah habis, sementara dosa-dosa sesama manusia masih ada, apa yang dilakukan Allah? Maka Allah memindahkan dosa orang-orang yang pernah ada sangkutan dengan dia, dipindahkan kepada mereka yang rajin salat, rajin puasa dan rajin zakat tadi. Na'udzubillah, alangkah meruginya orang ini. Benar-benar dia hadir menghadap Allah di akhirat kelak dalam kerugian yang besar. Maka hadirin Allah, momen akhir daripada bulan Ramadan ini saya ingin menyadarkan diri saya dan kita semua yang hadir. Ternyata amal ibadah kita di bulan puasa, salat dan zakat yang kita tunaikan itu belum menjadi jaminan 100% untuk kita bahagia, kecuali kita juga memperbaiki hubungan sosial kita sesama manusia. Maka momentum ini Allah menjadi penting sekali. Mari kita saling memaafkan. Mari kita minta dimaafkan oleh orang-orang yang pernah kita merasa di situ ada sangkutan, di situ ada kezaliman, di situ ada fitnah terhadap mereka. Walaupun dalam Islam Allah, yang paling baik itu adalah wal afina 'anin nas. Memberi maaf itu jauh lebih baik. Tetapi sekiranya kalau kita punya masalah atau mungkin kita punya sangkutan dengan orang lain, meminta maaf itu juga merupakan ekspresi bahwasanya kita benar-benar sudah membuka diri dan kita ingin melepas diri dari semua dosa dan sangkutan yang pernah kita lakukan. Jujur kepada Allah, dosa sosial atau dosa sesama manusia itu jauh lebih mudah kita lakukan ketimbang dosa kita kepada Allah. Sulit rasanya ada orang yang mengaku Islam tidak sholat, itu sulit. Sulit rasanya kalau dia menjadi seorang muslim tidak melakukan puasa.
Tetapi kalau menyakiti saudara tetangga, kalau memfitnah, kalau kita bermusuhan dan lain sebagainya, itu sesuatu yang gampang. Maka momentum hari raya besok ini adalah momen untuk kita saling memaafkan, saling merestui, saling meridai di antara kita sesama, sehingga amalan kita di bulan Ramadan ini benar-benar bisa mengantarkan kita kepada keselamatan, sehingga pahala yang kita lakukan akan kita dapatkan dan kita jumpainya di akhirat kelak. Saya pikir demikian khutbah singkat sebagai renungan kita mengakhiri bulan Ramadan, apalagi kita tahu bahwasanya Ramadan kali ini ada dua versi. Jadi jangan sampai satu sama lainnya saling menghinakan. Sudah kita dapat pahala yang banyak, ternyata kita buang dia dengan menghina orang yang berlebaran hari ini atau yang berlebaran besok. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa lam yazal qailan 'alima. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا وتراويحنا وزكاتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.